Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu ya dalam ruang virtual ini untuk melaksanakan demonstrasi praktik coaching dengan Alur Tirta dengan topik permasalahan yang kita angkat kali ini adalah murid yang belum mengenal huruf di kelas 2. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu apakah sudah didiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kali ini Pak? Sudah Bu Sudah. Esma? Oke. Lalu apakah sudah disepakati siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi coachnya? Ya, kami Sudah, saya bersepakat, sebagai coach. saya sebagai coach dan Bu Mia Dwi Oh, Anggraini sebagai coaching. oke baik. Lalu eh, sebagai coach nih Pak Isak, apakah bagian kompetensi mana nih yang kira-kira yang akan diobservasi Pak? Baik, untuk praktik coaching kali ini saya akan mencoba 3 kompetensi inti yang akan diobservasi. Yang Ya. pertama, bagaimana kehadiran penuh atau presence dari seorang coach ketika melakukan coaching. Yang kedua, bagaimana seorang coach dapat mendengarkan secara aktif hal-hal yang disampaikan atau jawaban-jawaban yang disampaikan dari coaching. Selanjutnya, kompetensi inti yang ketiga dalam coaching kali ini adalah bagaimana seorang coach dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Bu Esma. Oke, baik. Kemudian indikator ketercapaian mana yang mau dicapai dari coachingnya Pak? Baik, kami sudah bersepakat antara saya dengan Bu Mia, ada beberapa indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini. Yang pertama, indikator yang ingin dicapai adalah bagaimana coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. Yang Ya. kedua, indikatornya adalah bagaimana seorang coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya yang Oke. ketiga, kita bersepakat bahwa indikatornya adalah coach dapat menentukan rencana aksi terhadap permasalahan. Dan yang Oke. terakhir, coach dapat bertanggung jawab atau berkomitmen dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Oke. Baiklah, kalau begitu Pak Ishak dan Bu Mia, kita langsung saja ya memulai dialog praktik coaching kita kali ini ya. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Esma. Terima kasih. Selamat siang Pak Ishak. Apakah Bapak mempunyai waktu luangnya hari ini? Selamat siang Bu Mia. Bagaimana kabarnya Bu Mia? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf nih Pak, jadi mengganggu waktu istirahatnya. Iya, kenapa nanya ada waktu apa enggak? Ada waktu dong saya untuk Bu Mia. Kenapa Bu Mia? Sini, sharing boleh sama saya. Mau ngobrol-ngobrol santai juga nggak apa-apa. Iya, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu Pak. Permasalahan di kelas saya. Kan saya baru ya Pak mengajar di kelas 2. Jadi ada sedikit masalah nih Pak yang saya hadapi sekarang. Oh, Ibu sedang menghadapi masalah di dalam kelas. Oh, berarti ini dialami Ibu di kelas rendah ya. Ibu kelas 1 kan ya? Memang kenapa Bu permasalahannya Bu Kelas Mia? 2 Oh, Pak. kelas Saya 2. sekarang kelas 2, makanya Gimana saya biasanya permasalahannya kan Bu Mia? ngajarnya kan kelas 4, sekarang saya ngajar kelas 2, makanya Iya, saya iya. agak bingung nih Pak. Iya, Bu Mia bagaimana permasalahan di kelasnya? Apa yang Bu Mia rasakan sehingga menjadi sesuatu hal yang perlu dibicarakan nih sama saya? Jadi gini Pak, ini kan udah bulan kedua ya Pak, saya memasuki kegiatan belajar mengajar di kelas 2, tapi saya menemukan masih ada 5 anak dari 32 siswa yang masih belum bisa membaca Pak. Jadi mereka itu kayak belum mengenal huruf sama sekali gitu Pak. Itu bagaimana Hmm, ya Pak ya? jadi berdasarkan hasil pengamatan Ibu di kelas dari 32 ya siswa yang ada di kelas Ya, Bu Mia, terdapat 5 siswa yang masih dirasa kurang kemampuan membacanya, begitu ya? iya Pak. Sebenarnya sih di awal juga saya melihat kok dia agak diam ya. Pada saat saya membuat assessment di awal, wah benar aja Pak, saya menemukan mereka itu belum mengenal huruf gitu.
Oh, belum mengenal huruf ya? Iya, itu Hmm, Ibu sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian kira-kira apalagi yang Ibu rasakan sehingga menjadi sebuah masalah selain misalkan Ibu berpikir itu masalah utama. Apakah ada masalah-masalah selain itu yang mempengaruhi masalah tersebut, Ibu? hmm, iya Pak, saya takutnya itu makin lama nanti saya merasa menjadi apa ya Pak, merasa bersalah gitu Pak ya, karena saya tidak berhasil mendidik mereka gitu. Apa mungkin karena ini learning loss kali Pak ya? Karena kan tahun kemarin mereka belajar di rumah gitu Pak. Iya, iya benar. Iya, bisa jadi benar, Bu. Itu karena adanya eh, hilangnya masa belajar bersama dengan guru di secara langsung ya, learning loss. Hmm, Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, sekarang kalau Bu Mia sudah merasa bahwa ada 5 dari 32 siswa murid Bu Mia bermasalah dalam kemampuan membacanya, membaca permulaan. Kira-kira Bu Mia punya rencana apa nih untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau di kelas saya sih sekarang di awal pembelajaran pasti saya suruh baca nih Pak. Cuma kok rasanya masih kurang ya Pak ya. Masih kurang ya? Kira-kira bagaimana ya Pak? Jadi setiap 10 menit hingga 30 menit saya selalu membudayakan membaca. Tapi dirasa masih kurang tuh Pak. Kira-kira bagaimana lagi ya Pak? Ya, tadi Ibu sudah melakukan satu hal yang baik ya, membiasakan membaca. Kira-kira itu dalam rentang waktu beberapa hari belakangan, apakah ada kemajuan atau memang dirasa kemajuannya hanya sedikit, tidak terlalu signifikan, Bu, menurut Ibu? Nah, itu dia Pak. Jadi tidak terlalu signifikan, jadi belum terlihat. Kira-kira kalau misalnya saya meluangkan waktu setelah kegiatan belajar mengajar di kelas, contohnya sepulang sekolah selama 1 minggu 3 kali, kira-kira diperbolehkan nggak ya Pak ya? Hmm, kalau menurut saya itu memang satu hal yang baik ya untuk dilakukan, terutama untuk mengatasi permasalahan ibu. Kalau saya sendiri secara pribadi mendukung bu, karena dengan menambah waktu belajar, tentunya anak itu akan lebih fokus lagi, dia akan diulang-ulang. Itu rencana yang sangat luar biasa sekali kalau Bu Mia punya rencana seperti itu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan mekanismenya atau teknisnya gimana? Kan muridnya ada 5. Kemudian waktunya seperti apa? Gimana Bu Mia? Saya sih punya rencana begini Pak, jadi dalam waktu seminggu 3 kali itu, Senin, Rabu, Jumat, ya cukup lah ya setengah 10 sampai setengah 11, saya membawanya ke ruang perpustakaan. Nah, di sana saya bisa meminta siswa silahkan memilih bacaan sesuai dengan minatnya gitu Pak. Ya mungkin kalau dengan buku pelajaran mereka terkesan bosan atau kurang minat, mungkin dengan bacaan-bacaan di perpustakaan mereka menjadi berminat dan termotivasi gitu ya Pak ya. Ya, benar Bu, benar sekali Bu. Jadi memang mungkin permasalahan yang Bu Mia alami sekarang itu bukan kali pertama, mungkin juga teman-teman yang lain pernah mengalami, dan salah satu solusi yang Ibu tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut saya rasa itu layak untuk dicoba Bu. Sangat luar biasa untuk diterapkan mengatasi permasalahan Ibu. Namun nanti ke depan bagaimana nih komitmen Ibu nih untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Seperti misalkan tadi Ibu sampaikan, Ibu mau bawa anak-anak tersebut ke perpustakaan, menimbulkan minat baca, sehingga mereka tertarik untuk belajar membaca lebih baik. Kira-kira jadi bagaimana tanggung jawabnya atau komitmennya setelah adanya rencana aksi tersebut, Bu? Komitmen saya Pak, pokoknya saya punya target untuk 5 anak ini, saya harus fokus benar-benar meluangkan waktu saya, kemudian saya membawanya ke ruang perpustakaan sebagai gudangnya ilmu,
kemudian juga dia bebas memilih bacaan yang dia suka, kemudian dengan dia membaca mungkin dia bisa menyampaikan nih apa yang ia baca gitu kan. Jadi kan saya bisa tahu bahwa dia sudah bisa membaca dan bisa mengerti isi. Itu sih komitmen saya. Iya, komitmennya sangat luar biasa sekali, Bu Mia. Saya yakin dengan komitmen yang sangat tinggi dan bagaimana komitmen itu dijalankan, permasalahan yang sudah Ibu sampaikan saya di depan tadi, bahwa terdapat anak-anak yang masih kesulitan dalam membaca permulaan bisa teratasi. Apalagi rencana aksi Ibu, saya pikir sangat luar biasa ya. Ibu merasa ini perlu ada tambahan waktu, kemudian Ibu pengen juga tambahan waktu itu dilaksanakan di tempat yang memang bisa menimbulkan minat baca anak. Nah, saya yakin permasalahan yang Ibu alami sekarang bisa cepat teratasi karena Ibu punya komitmen, punya tanggung jawab untuk menjadikan anak-anak ini bisa lancar membaca. Seperti itu, Bu Mia. Saya Tapi salut. diperbolehkan ya Pak ya? Tapi diperbolehkan ya Iya, Pak, iya. saya menambah waktu mengajar kemudian menggunakan perpustakaan Pak, diperbolehkan? Ya, jadi memang ya tiap pembelajaran kan pasti ada remedial dan pengayaan. Mungkin ini salah satu bentuk remedial yang dilakukan oleh Ibu Mia dalam mengatasi pembelajaran, yaitu anak belum lancar membaca diberikan remedial, diberikan waktu tambahan untuk berlatih membacanya, sehingga nanti ketika di dalam kelas normal bersama dengan teman-teman yang lainnya, mereka tidak selalu ketinggalan kan, seperti itu ya. Yang terpenting adalah rencana aksi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan Ibu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Iya, benar Pak. Saya jadi senang sekali nih Pak bertemu sama Bapak. Jadi ada ide gitu Pak. Sebelumnya kan saya belum terbuka ya. Bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan saya tadi, karena saya juga kan merasa menjadi guru belum punya waktu banyak untuk meluangkan waktu saya kepada anak-anak agar mereka bisa berhasil gitu Pak. Saya sangat berterima kasih nih Pak, jadi senang sekali bertemu dengan Bapak pada siang hari ini. Iya, saya juga sangat senang sekali jika Bu Mia mau terbuka, mau sharing, karena begini Bu Mia, saya yakin setiap kelas memiliki permasalahan masing-masing dan kita bisa saling sharing. Kenapa? Karena pernah ada teman yang mengalami hal serupa sebelumnya dan itu sebagai bahan pembelajaran kita. Yang terpenting adalah ketika Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam kelas Ibu dapat bagaimana menyelesaikannya serta berkomitmen dengan tindakan yang Ibu pilih untuk memperbaiki permasalahan tersebut juga diwujudkan dengan aksi nyata. Itu yang paling penting. Untuk permasalahan Ibu menggunakan perpustakaan, silakan saja. Anaknya juga tidak terlalu banyak kan ya, ada 5. Silakan Ibu buat jadwalnya konsisten dan semoga saya doakan usaha-usaha yang Ibu lakukan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Tidak Pak, Ibu. hanya 5 Pak. Iya, gak apa-apa. Ya, jadi mudah-mudahan permasalahan yang dialami itu Baik, bisa Pak. terselesaikan ya Bu Terima Mia ya. kasih. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya senang bertemu dengan Bapak. Semoga Bapak tidak bosan ya Pak kalau saya datang lagi dengan permasalahan-permasalahan saya yang lain ya Pak ya. Iya, tentunya tidak bosan Bu Mia. Kita saling sharing saja permasalahan yang dialami, juga nanti kan bisa jadi permasalahan itu muncul di saya dan saya sudah punya alternatif solusi seperti yang Bu Mia lakukan. Seperti itu Bu Mia. Baik Pak, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Iya, silakan melanjutkan kegiatan yang lain Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ishak. Salam. Monggo Bu Esma. Keren. Sukses buat kalian berdua.
saya dari refleksi dari hasil pengamatan saya membuat sedikit refleksi terkait dialog praktik alur tirta dalam coaching yang dilaksanakan oleh Pak Ishak selaku coach dan Mumia selaku coach. Menurut saya keseluruhannya sudah berjalan dengan baik. Komunikasi mengalir dengan santai, terlihat praktik rasanya itu kelihatan banget antara Pak Ishak selaku coach dan Mumia selaku coach. Jadi tidak ada sekat gitu, tidak ada batas. Jadi kelihatan bahwa praktik coaching itu merupakan kondisi atau situasi benar-benar relasi gitu, bukan antara atasan dengan bawahan, bukan tidak ada gap, tidak ada batas di antara Mumia dan Pak Ishak. Kemudian alur tirtanya juga terlihat runut, mulai dari menetapkan tujuan tadi, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coach, sampai ketemu, kemudian membuat rencana aksi juga dari si coach, itu benar-benar sampai ke membuat komitmen sebagai tanggung jawab dari si coach, itu terlihat alurnya jelas tadi. Kemudian dari segi presence-nya si coach sudah benar-benar hadir penuh, terlihat dari respon-respon yang disampaikan oleh coach kepada coach ketika coach menyampaikan keluhannya, kemudian sehingga si coach menemukan juga kompetensinya sendiri, menemukan solusi sendiri untuk untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Lalu terlihat juga dari kemampuan si coach, Pak Ishak selaku coach tadi dalam menggali, merumuskan pertanyaan-pertanyaan sehingga kemudian si Mumia selaku coach menemukan sendiri kekuatan dan kompetensinya sendiri. Menurut saya sih nggak ada lagi yang perlu ditingkatkan ya, tinggal melatih aja nih. Kita mempraktikkan gitu ya, melatih baik kita sebagai melatih kita sebagai coach gitu ya. Mantap, besok sukses. Terima kasih. Demikian praktik yang sudah kami bertiga lakukan dalam permasalahan yang dihadapi oleh Mumia selaku coach, yaitu masih adanya beberapa murid yang belum mengenal huruf dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bu Mia dan Bu Esmawati? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana mengcoaching ya. Namun sebelum kita mendemonstrasikan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apakah ibu-ibu sudah mendiskusikan terkait rubrik penilaian pada demonstrasi kontekstual coaching kali ini? Sudah, Pak. Baik, jika sudah mendiskusikan terkait rubrik penilaian, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ibu-ibu sudah membicarakan siapa yang akan menjadi coach dan siapa yang akan menjadi coach? Sudah, Pak. Sudah, Saya Pak. sebagai Dia yang jadi coach-nya. Baik, Ibu Mia Dwi Anggrani sebagai coach dan Ibu Esmawati Siagian sebagai coach ya dalam demonstrasi kontekstual kali ini. Pertanyaan selanjutnya, untuk seorang coach, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi oleh Ibu? Kompetensi inti dalam coaching ini, saya mengambil 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh seorang coach terhadap coaching, kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif dari penyampaian permasalahan yang disampaikan oleh seorang coach. Kemudian yang ketiga yaitu seorang coach dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada seorang coach. Baik, Bu Mia sebagai seorang coach sudah mengetahui kompetensi inti coaching yang akan
diobservasi. Pertanyaan selanjutnya dari saya, sebagai seorang coach, indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Mia? Yang pertama, saya mengharapkan seorang coach dapat menyampaikan tujuan dari praktek coaching tersebut. Kemudian yang kedua yaitu seorang coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialaminya. Yang ketiga, seorang coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Empat, seorang coach dapat menentukan rencana aksi terhadap permasalahan. Dan yang terakhir, seorang coach dapat bertanggung jawab dan berkomitmen dengan solusi yang sudah dia dapatkan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Mia. Sebagai seorang coach, tentunya untuk mendemonstrasikan coaching kali ini, Ibu juga harus memperhatikan langkah-langkah dalam model Tirta. Yang saya yakini dan saya percaya Bu Mia sudah dapat melakukan hal tersebut. Baik, tanpa menunggu waktu lama, silakan Ibu Mia sebagai coach dan Ibu Esmawati Siagian sebagai coach melaksanakan demonstrasi kontekstual dalam coaching kali ini. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bu Mia. Bu, maaf, Ibu punya waktu nggak untuk saya hari ini? Selamat siang Bu Esma, ada apa nih? Tumben-tumbenan masuk ke ruangan saya, ada yang mau disampaikan ya? Iya deh Bu, sebelumnya mohon maaf, saya jadinya harus mengganggu Ibu siang ini. Dapat ya? Tidak apa-apa Bu Esma, saya ada waktu untuk Bu Esma pada siang hari ini. Begini Bu, saya mau curhat sebenarnya tentang masalah saya. Mungkin Bu Mia bisa bantu saya ya Bu. Dengan senang hati Bu Esma, jika kiranya apa yang sudah Ibu sampaikan nanti saya bisa membantu Ibu. Silakan Bu. Iya Bu Mia, sebenarnya saya pengen curhat, ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah tentang masalah yang sedang saya hadapi nih Bu Mia. Masalah apa tuh Bu? Boleh diceritakan Bu, apa yang Bu Esma sedang rasakan sekarang? Mungkin saya bisa membantu Ibu. Begini Bu, kan beberapa hari lalu kan saya mengadakan penilaian harian. Nah ternyata hasilnya kok jauh dari harapan saya gitu. Masa dari 40 anak yang tuntas KKM hanya 12 orang, kan jauh banget Bu, saya kecewa gitu. Bagaimana bisa begitu Bu? Lalu apa yang membuat hasil penilaiannya seperti itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin kelemahannya ada di anak-anak ya Bu. Mereka kayaknya kurang serius mengikuti pelajaran saya Bu ya. Kurang serius? Maksudnya kurang serius itu seperti apa ya Bu? Anak-anak sepertinya tidak bisa fokus mengikuti pembelajaran saya. Pembelajaran yang bagaimana yang Ibu maksud? Apakah dalam melaksanakan pembelajarannya tidak sesuai dengan rencana Ibu sampai hasil penilaiannya mengecewakan? Sebenarnya sudah. Saya sudah buat rencana dan saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan rencana yang saya susun tadi. Bahkan untuk pembelajaran ini saya merancangnya itu seinteraktif mungkin. Lalu bagaimana respon anak-anak selama proses pembelajaran Bu? Jujur memang sebagian anak-anak di kelas tersebut kurang responsif selama pembelajaran. Bahkan cenderung agak tidak peduli gitu Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya coba tanya ke Ibu Esma dulu. Pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan menurut saya sih Bu ya. Bahkan saya menayangkan video, membuat LKPD untuk panduan mereka belajar. Nah menurut saya metode itu kan sudah cukup interaktif ya untuk materi tersebut Ibu. Gimana?
Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Bu Esma mengajar dengan metode pembelajaran seperti itu? Seperti yang kita ketahui, kesiapan belajar dan minat belajar siswa kan berbeda-beda ya, Bu? Itu juga ya, kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Sama ini emang ada beberapa siswa sih yang hasilnya masih jauh dan belum maksimal sih, Bu. Itulah Bu Esma, pentingnya merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak murid Ibu gitu. Jadi kita dalam melaksanakan pembelajaran itu harus sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, artinya sesuai dengan minat dan karakteristik anak. Iya, Bu, betul. Saya pikir juga betul itu. Benar, Bu. Setelah Ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Jujur terus terang ya, Bu, selama beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya kok jadi resah gitu, saya jadi kepikiran juga, bahkan sampai di rumah tugas-tugas saya juga jadi agak terbengkalai ini gitu, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sebetulnya saya resah dan tidak nyaman itu karena hasil penilaian kemarin mengecewakan. Saya khawatir nanti ke depannya jika nilai mereka tetap seperti itu pas penilaian akhir tahun nanti itu tetap makin rendah gitu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bu Esma merasa tidak nyaman adalah saat hasil penilaian belajar siswa yang rendah. Karena itu, Ibu menggunakan metode pembelajaran yang sama terhadap semua anak tanpa mempertimbangkan karakter anak. Nah, ketika melaksanakan penilaian dengan hasil rendah, sehingga Bu Esma menjadi resah dan merasa bersalah. Bukan seperti itu ya? Iya, Bu. Kira-kira saya harus bagaimana ya, Bu, menurut Bu Mia ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan dan menemukan rancangan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter anak. Saya yakin Ibu bisa menemukannya dan hasil pembelajaran Ibu ke depannya akan jauh lebih baik. Iya ya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu Mia ya. Dari apa yang sudah Bu Esma sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat akan merevisi rancangan pembelajaran saya, kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan bahagia dan lebih semangat lagi, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga mungkin akan menyusun lembar kegiatan belajar yang memfasilitasi pembelajaran mereka sesuai karakter di kelas mereka, Bu. Langkah apa yang akan Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukur deh, Bu. Sekarang saya merasa lebih lega karena saya jujur saya takut, Bu, mengambil langkah permasalahan saya ini, Bu. Apalagi yang berurusan dengan nilai, ya saya akan merasa sangat bersalah jika hasilnya tetap rendah gitu, terutama nanti di penilaian akhir tahun gitu, Bu ya. Iya, syukurlah jika Ibu Esma sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Bu Esma ceritakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, untuk hal itu sebenarnya masih dalam proses belajar, sebenarnya dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, namun bisa menyenangkan dan memfasilitasi karakter belajar anak. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran saya ya, Bu. Jadi kami bisa saling melengkapi, saling berdiskusi untuk menyusun pembelajaran sesuai dengan harapan saya. Itu
itu ide bagus sekali Bu Esma. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Esma juga dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa bersalah ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Mia untuk waktunya mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya merasa lebih lega dan saya lebih semangat lagi untuk mengajar. Iya, amin amin. Sama-sama Bu Esma. Maaf Bu Mia, kebetulan saya ada janji nih dengan orang tua siswa. Kemarin saya manggil orang tua karena anaknya udah 3 hari nih nggak masuk, terus nggak ada kabar lagi. Mohon izin ya Bu, Iya, iya. saya mohon pamit dari ruangan itu ya. Ya, baik Bu Esma, dipersilakan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat mengajar ya Bu. Terima kasih Bu Mia, saya lebih senang deh leganya hari ini. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali Bu Esma. Iya. Luar biasa sekali Ibu Mia dengan Ibu Esmawati sudah mendemonstrasikan coaching terhadap permasalahan yang dialami oleh Ibu Esmawati sebagian sebagai coach. Baik, saya sebagai pengamat mencoba untuk merefleksikan hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Mia maupun Ibu Esmawati yang bertindak sebagai coach dan coachee. Dari segi komunikasi, saya menilai komunikasi berjalan dengan baik selama percakapan berlangsung ya. Yaitu diawali dengan salam yang sangat hangat, kemudian komunikasi yang dibangun saling menguatkan, artinya tidak ada stigma negatif dari salah satu pihak. Apa yang dijadikan sebagai bahan coaching itu memang sering dialami oleh guru-guru di sekolah dan sangat tampak bahwa coach berperan sangat baik di sini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik atau menggali potensi yang ada pada Bu Esmawati sendiri sebagai coach. Jadi solusi yang muncul itu tidak berasal dari coach, tetapi dari coach itu sendiri bagaimana dia menimbulkan penanganan masalah yang dialaminya sehingga dia bisa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih baik. Hal-hal tersebut sesuai dengan alur tirta yang dipelajari. Kemudian juga sebagai coach Bu Mia memiliki rasa di situ ya, yaitu mendengarkan dengan hati, kemudian tidak menjudge, tidak memvonis terhadap coachee, terhadap permasalahan yang dihadapi olehnya, tetapi lebih meyakinkan coachee untuk dapat menyelesaikan permasalahannya dengan caranya yang terbaik. Dan di sini sangat tampak bahwa coach membimbing apa yang menjadi permasalahan bagi coach, sehingga coach ini tidak merasa digurui oleh coach, tetapi merasa mendapatkan solusi bersama terhadap permasalahan yang dialami olehnya. Kemudian mungkin hal yang perlu ditingkatkan adalah ketika menyusun pertanyaan-pertanyaan, yaitu bagaimana pertanyaan itu tersusun secara sistematis sehingga arahnya untuk coaching akan terarah lebih baik lagi. Artinya susunan pertanyaannya itu dibuat menjadi lebih terstruktur sehingga seolah-olah coach itu tidak merasa bahwa dia sedang dibimbing untuk mengatasi masalahnya sendiri dengan caranya sendiri. Nah, kemudian untuk dari segi presence, kehadiran, yaitu coach sudah bagus, sudah hadir penuh dalam coaching, selalu ada dengan tanggapan jawaban-jawaban dari coach, kemudian menanggapinya dengan baik ya, sehingga bisa tercapai satu kesepakatan atau satu keyakinan dari coach
ya. Dia di mana bisa berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahannya berdasarkan hasil refleksi bersama dengan berdasarkan hasil coaching dengan Coach Mia, ya. Jadi hal tersebut sangat positif. Kemudian untuk coach sendiri sangat baik dalam menguraikan masalahnya, ya, menguraikan apa yang terjadi pada kelasnya. Kemudian juga bisa membuka diri sehingga permasalahan yang dialaminya itu dapat mendapat jawaban solusi yang bisa dilakukan ke depannya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Secara umum sudah luar biasa untuk Bu Mia dan Bu Esmawati. Mungkin kalau sudah kita cukupkan coaching kita. Ya Bu Mia ya, Bu Esmawati ya. Ya, Semoga demonstrasi ini bisa menggambarkan bagaimana teknik coaching di dalam mensupervisi teman sejawat. Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami, calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta, akan mempraktekkan coaching dengan alur tirta, di mana kasus yang kita ambil yaitu rendahnya literasi siswa di kelas 6. Bagaimana kabarnya Ibu Esmawati dan Bapak Ishak? Alhamdulillah baik Bu Mia. Baik. Apakah sudah mendiskusikan rubrik penilaian pada demonstrasi kontekstual coaching pada kesempatan kali ini? Sudah Bu, sudah Bu Mia. Sudah. Apakah sudah dibicarakan siapa yang menjadi coach dan siapa yang menjadi coachee? Sudah Bu Mia, saya menjadi coachnya dan Pak Ishak menjadi coachingnya. Ya, baik. Untuk Ibu Esma sebagai seorang coach, saya ingin bertanya, kompetensi inti apa yang ingin Ibu capai dalam coaching ini? Oke, untuk coaching ini saya mengharapkan kompetensi yang akan saya capai itu adalah yang pertama, coach bisa hadir penuh atau presence dalam dialog coaching ini antara si coach dengan coachee. Kemudian saya bisa mendengarkan coachee dengan aktif. Lalu yang ketiga, saya dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi si coachee untuk menemukan kekuatannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu kompetensi yang ingin saya capai, Bu ya. Ya, baik Bu Esma. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, untuk indikator yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini, yang pertama itu adalah harapannya si coachee dapat menyampaikan tujuan dilakukannya coaching ini, lalu yang kedua si coachee dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya, kemudian si coachee dapat membuat rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, lalu yang berikut adalah si coachee dapat memberikan tanggung jawab sebagai untuk komitmen menyelesaikan permasalahannya. Demikian Bu Mia untuk indikator yang akan dicapai dalam coaching kali ini. Ya, baik Ibu Esmawati dan Bapak Ishak, sepertinya demonstrasi kontekstual untuk coaching kesempatan ini bisa segera dimulai ya? Ya, silakan. Baik, kami persilakan untuk Ibu Esmawati dan Bapak Ishak untuk memulai praktik coaching dengan alur tirta saat ini. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mia. Selamat siang Bu Esma. Selamat siang Pak Ishak. Halo, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Esma juga? Alhamdulillah saya baik juga. Ada apa nih tumben?
datang ke Iya sini nih Pak, Bu ngajak Esma, saya ngobrol berdua. mohon maaf nih ganggu waktu istirahatnya. Monggo Pak. Eh, Mungkin ada yang bisa saya bantu, silakan Pak Ishak. iya Bu, jadi kedatangan saya ke sini ingin sharing dengan Bu Esma terkait Ya, permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya Bu. apa itu Pak? Kalau boleh saya tahu, mungkin bisa saya bantu. Iya, selama ini kan saya mengajar di kelas 6. Ya memang Mm-mm. beberapa tahun kan tidak ada pandemi gitu ya. Tetapi setelah Ya, pandemi ini saya merasa di kelas saya kemampuan literasi terutama ya untuk anak-anak di kelas saya kok kayaknya rendah Bu Esma. Jadi mm-mm. Jadi Pak eh, Ishak merasa bahwa kemampuan literasi anak-anak di kelas 6 ya Pak Ishak ngajar kelas 6 ya? iya kelas 6 Bu. Ya, itu rendah ya Pak, begitu ya Pak? Iya, karena saya melihat ketika anak-anak itu membaca, mereka bisa membaca Mm-mm. dengan lancar. Jadi ada tahapan anak yang Mm-mm. bisa membaca, tetapi memahami bacaannya itu yang sangat sulit. Seperti itu, Oh, Westbrook. Jadi gitu. anak-anak itu ketika sudah mulai masuk memahami bacaan, apalagi bacaan yang teksnya panjang, mereka itu Mm-mm. seperti ya membaca saja, tapi tidak dapat memahami gitu. Itu Oh, gitu. sangat sulit bagi saya ketika anak-anak memasuki pelajaran yang lain yang ada bacaan juga ya sama jadinya mereka sulit memahami bacaan Wesma. Saya coba Mhm. Jadi, menganalisa dari hasil-hasil tesnya saya gitu. Dan ketika ada nomor-nomor yang memerlukan kemampuan membaca, pemahaman, mhm. anak-anak itu memang rata-rata banyak salah di situ, Bu. Banyak salah di Oh, situ. begitu. Iya, iya. Iya, Jadi menurut Pak Isa, karena mereka membaca bisa, tetapi kurang paham dengan makna bacaannya, gitu ya Pak ya? betul. Jadi Mhm. untuk kemampuan membaca mereka bisa lancar. Tetapi Ya. ketika memahami bacaan itu masih banyak yang kurang. Seperti misalkan Mhm. saya minta anak-anak coba apa maksud kalimat ini, mereka akan bingung. Mhm, Atau mhm, diminta mhm. untuk menceritakan kembali, wah mereka lebih banyak lagi yang nggak bisa tuh Bu. Itu. Gitu ya. Oh, Iya, selain pengamatan terkait pemahaman anak-anak dengan bacaannya, menurut Pak Ishak, apalagi di kelas Pak Ishak yang menandakan bahwa anak-anak itu tingkat literasinya rendah, Pak? ya. Jadi ya ketika bacaan itu dihadirkan, memang Mm-mm. ada anak-anak yang termotivasi dengan jenis bacaan, Bu. Jenis bacaan itu Mm-mm. mempengaruhi. Tapi ketika misalkan bacaannya sudah yang berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal yang membosankan bagi mereka, sudah tuh mulai Mm-mm. pemahaman bacaannya mereka kurang dibandingkan misalkan bacaan-bacaan yang memang menjadi apa ya, menjadi kesukaan mereka. Seperti itu. Jadi Jadi daya, daya identik bacanya mereka juga itu rendah. lebih lebih memilih bacaan yang mereka sukai gitu ya, Pak? Betul, Bu. Iya, Betul iya, sekali. iya. Jadi saya juga coba ya bahwa kan membaca itu ada tahapan-tahapannya. Saya akan coba mulai dari hal yang disukai oleh mereka. Nah, ternyata mereka memang daya tahan bacanya tuh Bagus, bagus lama, tuh, Pak, lebih lama. bagus. Mereka apa nggak bosan membacanya. Tapi Mm-mm. ketika sudah bahan bacaan yang mungkin tidak menarik buat mereka, maka mereka cara membacanya juga sudah saya lihat ini seperti tidak niat nih bacanya seperti itu Bu. Iya, 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 iya. Jadi gitu. Jadi mereka memang Oke, pilah-pilah gitu. Jadi oke, kira-kira oke. Jadi, eh saya jadi ketika memerlukan kemampuan itu pada anak-anak ya, terutama untuk pelajaran mm, yang lain, membaca mm, pemahaman, saya merasa jadi sulit belajar yang lain juga Bu karena memahami bacaannya iya, yang iya. kurang. Termasuk mungkin dalam mengadakan penilaian gitu, jadi kita kesulitan gitu ya, Pak? Benar Bu, benar. Mereka Mm. rata-rata menghindari teks-teks yang panjang Iya, seperti iya, itu. iya. Karena rendahnya literasi tadi ya. Oke, Ya, lalu menurut Pak Ishak nih,
eh, kira-kira Pak Ishak punya solusi apa nih untuk masalah yang Pak Ishak sedang hadapi? Jadi begini Bu, melihat kenyataan yang ada di kelas, bahwa Mm-mm, sebenarnya jika ada bacaan-bacaan tertentu mereka interest, tertarik, tetapi mm-mm. untuk bacaan-bacaan yang lain yang mereka tidak menjadi ketertarikannya, maka mereka bacanya juga kurang semangat. Maka berawal Ya, dari hal itu, saya coba Bu, mm-mm. minimal mengembangkan mereka sering membaca. Sering membaca. Ya, Saya mau ya, mencoba membuat kegiatan pembiasaan membaca melalui pojok baca, tetapi saya menyiapkan berbagai jenis buku. ya, Berbagai jenis bagus. buku, kemudian biarkan mereka pilih sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan keinginan Mm-mm, mereka. Yang paling mm-mm. terpenting adalah mereka bisa memahami bacaan itu, apa yang mereka Ya, sukai. Saya coba seperti ya. itu, Bu. Mm-mm. Lalu Oh, rencana Pak Ishak untuk menerapkan itu kira-kira apa, Pak? iya. Jadi selain selain saya menyediakan pojok baca, tentunya secara Mm-mm. terorganisir saya akan minta mereka untuk menuliskan yang pertama Ya, catatan buku pembiasaan membaca setiap hari. Jadi misalkan hari ini mm-mm. membaca Bagus. membaca buku judulnya apa, halaman berapa Ya, sampai berapa, dan apa yang menarik dari bacaan tersebut. Tentunya mereka kan harus memahami bacaan ketika saya ya. diminta untuk menuliskan hal yang menarik nih dalam bacaan tersebut. Tentunya saya harus memahami bacaan tersebut. Jadi saya minta tagihannya seperti itu, Bu Esma. Wah, bagus nih Pak, keren itu. Idenya cukup brilian tuh Pak. Jadi dengan membuat semacam resume ya, berarti dari setiap Ya, kali mereka Bapak ajak membaca dengan juga difasilitasi dengan pojok baca tadi di kelas ya. Bapak gitu. Kemudian mereka membuat resume dari setiap membaca mereka. Mm-mm. Itu saya pikir cukup bagus Pak, cukup kreatif lah untuk meningkatkan minat baca dan terutama minat baca anak gitu ya Pak. Meskipun sebenarnya itu belum mungkin tidak meningkatkan 100%, tapi itu sudah cukup bagus. Bagus Pak Isak. Saya setuju Iya. dengan Pak Isak. Karena saya melihat seperti ini, Bu Esma. Iya. Berawal dari mengapa anak-anak pada bacaan tertentu mereka bisa baca bertahan secara lama. Kemudian Mm-mm. pada bacaan tertentu mereka sebentar aja udah bosen. Maka Iya. saya coba fasilitasi dengan semua kesukaan mereka di pojok baca. Mereka pilih Iya. sendiri bukunya. Mereka Iya. baca halaman berapa sampai berapa hari itu, dikasih waktu kurang lebih 15 menit. Kemudian mereka Iya. diminta menuliskan di buku besar bersama-sama tuh. Jadi Mm-mm. ada buku besar. Mm-mm. Oh, hari ini saya membaca buku judulnya apa, Iya. kemudian halaman berapa sampai berapa yang saya baca, dan menuliskan satu atau dua hal menarik yang mereka dapatkan Dibaca. dari membaca hari itu. Jadi Mm-mm. dengan kata lain, saya mau memaksa mereka untuk belajar Iya. memahami bacaan. Tentunya kan mereka akan mencari nih apa yang saya harus tulis nih, hal yang menarik apa. Maka di Iya. situ kita secara tidak langsung menuntut mereka untuk bisa memahami suatu bacaan. Seperti itu Bu Esma, rencana Bagus. saya ke depannya. Namun Bagus, mungkin keren itu Pak. em, Memaksa dengan tujuan positif gitu ya. iya Bu, jadi Ya. kita coba anak-anak itu kan dituliskannya di satu buku yang sama. Coba kita lihat anak-anak Ya. itu termotivasi nggak dengan anak yang lain nih. Oh, anak yang lain ternyata Ya. bisa menemukan hal yang menarik lebih banyak gitu. Seperti itu. Mm-mm. Wah, keren tuh Pak, keren. Saya jadi pengen buru-buru nih melihat hasilnya nanti setelah Pak Ishak melakukan aksinya. Iya, Lalu mudah. gimana nih? Komitmennya ke depan bagaimana Pak? Ya, komitmen ke depan tentunya untuk menarik minat baca anak tersebut sehingga bisa meningkatkan literasinya, saya coba setiap bulan atau Mm-mm. setiap minggu, 2 minggu sekali, saya akan mensirkulasi buku-bukunya, Bu. Sirkulasi Ya, bukunya itu, ya. si kita lihat dari sekian banyak buku, mana yang sering diambil anak. Nanti akan ada Mm-mm. top 5 buku yang dibaca sama anak. Oh Mm-mm. nih buku ini sering Mm-mm. diambil sama anak. Nah buku itu nanti dipertahankan.
buku-buku yang kurang peminat kita coba ganti sirkulasinya. Itu rencana saya ke depan. Dan juga saya ingin sih sebenarnya nggak hanya di kelas saya sendiri, mungkin Ya, ada teman-teman di kelas yang lain yang mungkin mengalami masalah seperti saya bisa ya terinspirasi dengan kegiatan yang ada di kelas saya. Jadi pembiasaan membaca, kemudian menceritakan hal yang menarik. Saya tulisnya gitu aja. mm-mm. Hal yang menarik dari yang kamu baca hari ini apa? Sebenarnya kalimat tanya itu adalah untuk memantik kamu harus bisa memahami bacaan yang kamu baca. Gitu. Mm-mm. Ya, 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 Jadi mungkin seperti itu Bu Esma. Mudah-mudahan ya, yang saya lakukan memang bisa meningkatkan literasi yang ada di sekolah kita ya Bu. ya. Saya yakin Pak, saya yakin dengan ide kreatifnya Pak Ishak Iya. membuat ide-ide seperti itu, seperti membuat pojok baca, kemudian membuat semacam jurnal literasi gitu ya dari anak-anak, kemudian mengidentifikasi buku-buku yang diminati dengan sendirinya, nanti berarti kita bisa memfasilitasi lagi untuk mengadakan lagi buku yang lebih banyak lagi sesuai dengan minat anak gitu ya Pak Ishak ya. Iya Bu, nanti kita akan coba lihat dari animo anak-anak ya. Karena saya Ya, pengen mereka suka dulu membaca. Ketika ya, mereka suka membaca, insya Allah nanti anak-anak itu akan mulai mencoba untuk memahami bacaan tersebut. Jadi amin, seperti amin, itu. Itu amin. tujuan Pasti Pak. akhirnya seperti itu. Amin. Dari ide kreativitasnya Pak Ishak juga saya yakin rekan-rekan guru yang lain juga akan sangat terinspirasi untuk Iya, mengikuti itu sih yang mungkin ide-ide. jadi harapan saya yang lain, artinya bisa menginspirasi kelas yang lain. Bu Esma, Baiklah, saya terima kasih nih Bu Esma sudah baik Pak mendengarkan Ishak. keluh kesah saya dan memberikan ya semangat buat saya supaya bisa memperbaiki masalah yang ada di kelas saya yaitu rendahnya literasi. Mudah-mudahan nanti Bu Esma juga bisa bantu saya datang ke kelas kira-kira memberikan masukan buku-bukunya seperti apa atau bagaimana dengan Baik anak-anaknya. Pak, baik. Besar harapan saya seperti itu Siap. Bu Esma. Pasti Pak Ishak. Mungkin itu saja Bu Esma. Terima kasih ya atas yang Ibu bisa berikan ke saya, mendengarkan curhat-curhat saya ya. Terima kasih. Bu Sama-sama Esma, Pak Ishak. Sebenarnya saya Pak Ishak juga keren loh. Sebenarnya Pak Ishak menemukan sendiri loh solusinya sebenarnya. Sebenarnya saya cuma menemani Pak Ishak ngobrol doang nih. Bukan saya yang memberikan solusi, tapi Pak Ishak yang menemukan sendiri. Keren Pak Ishak. iya ya memang Sukses selalu Pak Ishak. Semangat selalu berinovasi dan berkreasi. iya sama-sama Bu Esma. Saya izin pamit dulu ya Bu Esma karena saya harus Baik, kembali terima ke kasih. kelas. Terima kasih atas mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan permasalahan yang saya alami bisa terselesaikan dengan cara yang tadi saya sampaikan ke Bu Esma. Saya Amin, pamit ya Bu amin. Esma ya. Terima kasih Pak Ishak. Semangat selalu. Sama-sama Bu Esma. Ya, terima kasih Bapak Ishak Wijono dan Ibu Esmawati yang telah memerankan sebagai seorang coach dan coaching. Saya sebagai seorang pengamat melakukan pengamatan dari percakapan tersebut bahwa percakapan tersebut sudah melalui langkah dalam model Tirta, baik dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Di mana tujuannya dalam menyampaikan tujuan seorang dalam coaching tersebut, menurut saya tujuan yang disampaikan sudah cukup jelas ya, coachingnya secara jelas menyampaikan permasalahan, kemudian juga mencari solusi dari apa yang dihadapinya, yaitu menurunnya literasi membaca di kelas 6. Sedangkan dari identifikasi masalah yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi coaching, seorang coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat si coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus lebih variatif sehingga permasalahan literasi membaca di kelas dapat teratasi tadi seperti adanya pojok baca. Kemudian dengan rencana aksi, seorang coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat seorang coaching merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahan yang baik serta antusias ya, sehingga murid-murid dapat memahami apa yang
sedang mereka baca. Sedangkan dari tanggung jawab dan komitmen juga seorang coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil seorang coach dan ternyata membuat seorang coach menjadi yakin akan keputusan atau solusi yang sudah seorang coach ambil. Ya, demikian demonstrasi kontekstual praktik coaching dengan rekan kami ya dari Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Saya Mia Dwi Anggreni mohon pamit dan juga ada Bapak Ishak selaku coach dan Ibu Esma selaku coach. Mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.